Salam suksma angling dharma. Salam LAD, LAD. Hidup jaya merdeka rahayu. Oke, kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria penyebar ajaran dharma, para kesatria pembela, penegak, dan pelindung dharma dimanapun kalian berada, yang sangat Guru Ratu sayangi, cintai, dan banggakan. Tetap semangat kita. Kita harus selalu semangat, seperti semangat beliau yang selalu ya masih berada di dalam jiwa raga kita. Beliau tidak pernah capek, beliau tidak pernah mengeluh. Kita yang terlalu banyak mengeluh, kita terlalu banyak kurang bersyukur dalam hidup. Kalau kita dalam hidup terlalu banyak mengeluh, apalagi berputus asa, beliau akan pergi. Sebelum beliau pergi, dalam artian meninggalkan roh ini pergi, roh atau atman atau suksma itu pergi meninggalkan kita, meninggalkan fisik kita, artinya kita akan mati. Sebelum beliau meninggalkan, betul-betul meninggalkan kita dalam artian roh kita lepas, bisa saja beliau meninggalkan kita dalam artian ya ketenangannya kita akan nggak dikasih, kita akan selalu kebingungan, penuh dengan kita energi negatif, hal-hal buruk pun akan banyak yang datang, hidup akan selalu menderita. Untuk itulah kenapa Guru Ratu selalu bilang kita harus tetap semangat, walaupun keadaan yang kita jalani yang secara nyata kita banyak susahnya, kita banyak menderitanya, banyak laranya. Guru Ratu terus terang saja, kalau hukum lahir, kalau Ratu deh, Guru Ratu kaya. Dalam artian kaya lahir dulu. Ratu tidak tega melihat para abdi, para sinar, misalnya terbatas materi. Guru Ratu tidak mungkin membiarkan para muridnya terbatas. Bisa saja Guru Ratu berikan mungkin ya hanya berbentuk harta benda. Tapi karena Guru Ratu juga terbatas dalam artian secara materi, yang bisa Guru Ratu kan adalah pengetahuan. Yakinlah kalau kita dasar pengetahuan yang baik dan benar, ya kalau kita secara lahir mungkin terbatas materi, kalau orang lahir mungkin miskin lah kita jangan bicara miskin lah, kalau bahasa lahir memang miskin, tapi kalau bahasa spiritual kita memang terbatas, secara lahir terbatas materi, ekonomi. Jangan sampai kita terbatas pengertian hidup, jangan sampai kita terbatas ilmu pengetahuan. Nah, Irage untuk hari ini memang Irage lacur, itu cara bahasanya umum kewah, miskin lina orang. Yang penting Irage sugih kena, sugih Irage pengetahuan. Kan tentunya di situ kita akan ada rasa kebahagiaan tersendiri, kita tetap bisa menjadi tenang dalam hidup. Yang Irage belacur, bemiskin, gitu bahasa kasar, terbatas materi, terbatas harta benda, biar agak terbatas pengetahuan, boy hancur, boy. Ibarat kapal itu sudah karam, udah hancur, udah diterjang oleh badai karena kapalnya sudah rusak, kompasnya sudah rusak, ya manusianya juga stres itu kan. Jadi kita dalam hidup ini kita harus yakin para sinar, Tuhan tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Karena manusia yang terbatas lah. Kalau kita sudah merasa terbatas, banyak kekurangan, blog, kalau bahasa jelek orang, Irage jemen lagi melajah. Dia nage egone jalan, dia siguk egone menjalan. Irage ego jalan. Hal-hal yang di depan kita yang betul-betul itu bermanfaat, membawa keselamatan, kerahayuan atau rezeki pun bisa kita tidak dapatkan. Karena kita sudah gelap. Makanya dengan belajar spiritual kerohanian kan dituntun agar jiwa kita semakin terang. Ibarat kita punya motor, kalau lampunya sudah bagus, kita kan bisa ngelihat jalan, ada belokan, ada ceglogan, ada jalan mulus, ada rezeki depan bisa kita dapat. Tapi kalau jiwa kita rohani sudah gelap, kita namanya sudah gelap, kan tidak bisa membedakan jalan di depan itu bagaimana, kita ngabang-ngabagin jalan rezeki ada sendepuk. Karena kita yakin Tuhan itu tidak mungkin menguji di luar batas kemampuan kita. Nah Irage nih, liunan bengkong, liunan Irage ego, liunan Rage nyapu yadi aku.
mari bisa bedek bersombong, mari lah bedek beibu ngeremehkan orang lain, iraga mari ke awake gedenan benakut-nakutin cenian standar dos enten. Iraga hidupnya nak sudah diberikan kelebihan dan kekurangan kelebihan. Nah semuanya itu adalah bentuk daripada pemberian Tuhan yang untuk kita saling membutuhkan, saling menyempurnakan. Raga ngelah sesuatu, berbagilah kepada orang yang mungkin terbatas, entah itu harta benda, materi, pengetahuan, tenaga, waktu, nah apapun keikhlasan raga ngelah. Begitu juga ane ngelah raga de takut ngideh, de takut nyileh. Yang penting raga maninglah berani ngidiang, berani nyiliang. Itu hukumnya sinar. Hanya iraga yang perlu takut iraga ngideh atau nyileh. Begitu juga kita kalau merasa punya apapun jangan pernah kikir kita berbagi kepada sesama. Kalau kita kikir, kita demit meyadnya, demit berkarma, nah iraga hidupnya akan susah ke depannya. Dengan orang rezeki sekarang lancar, karena rezeki lancar sekarang iya, ke depannya kita kan tidak tahu karena kita tidak menanam karma baik. Untuk itulah marilah kita rubah ya karma kita yang tidak baik kemarin, kita rubah ke hal yang baik agar hidup ke depannya lebih baik. Karena Tuhan tidak mungkin ya sudah kembali Guru bilang tidak mungkin memberikan ujian yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah iraga harus sadar dewek melajah, benglah tuntunan, benglah pelajaran tuh selegang melajahin. Jadi raga ampun egone jalan merasa diri itu ya aneh kini bakat sing randang apa ada cang megae. Jangan pernah berpikir begitu, apalagi ajaran ketuhanan sangat keramat. Karena ajaran ketuhanan adalah ajaran kerahayuan keselamatan. Ini raga